Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Kita lanjutkan cerita dari Karim, pendekar lereng Ciremai. Sebelumnya, Karim singgah di sebuah masjid untuk sholat berjamaah dalam perjalanan pulangnya dari Ciremai menuju ke Indramayu. Namun ternyata masjid tersebut merupakan masjid gaib. Dan sekarang, Karim harus segera pulang ke kampungnya karena ada sesuatu yang sudah menunggu takdirnya. Seperti apa episode terakhir ini? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Aku pun melanjutkan perjalanan. Begitu banyak kejadian yang menambah pengalamanku. Kini aku semakin mendekati Sungai Cimanuk. Berpuluh-puluh kilometer telah kutapaki. Hamparan rumput hijau, hutan, persawahan telah kulalui. Kini, di depanku terhampar rawa-rawa yang ditumbuhi tumbuhan enceng gondok dan tumbuhan berduri. Ketika di tengah rawa yang airnya hampir setinggi lututku, kulihat ada gemericik air di pinggir bekas pohon tumbang. Apa itu suara ikan atau apa ya? Suaranya terdengar cukup keras. Aku pun segera menghampiri suara itu. Dan betapa kagetnya aku. Di sana ada seekor buaya yang berukuran sekitar 1 meter. Buaya itu terjerat jaring ikan. Ketika ia berontak, jaring itu semakin bertambah melilit tubuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menolongnya? Atau kubiarkan saja? Tapi pasti nanti ia akan dibunuh warga jika terjerat seperti ini. Tak berpikir lama, aku pun segera menginjak kepala buaya itu agar tak menyerangku saat membuka jerat yang membelitnya. Cukup lama aku berkutat untuk membuka jerat yang melilit tubuh buaya itu, dan akhirnya bisa terlepas juga. Perlahan aku menjauh dari buaya itu agar dia tak menggigitku. Syukurlah buaya itu tak menyerangku. Ia lalu pergi menjauhiku. Setelah itu, aku pun melanjutkan perjalanan. Kini, semakin dekat perjalananku dengan Sungai Cimanuk. Dari kejauhan, aku melihat pemuda-pemuda seusiaku sedang mengejar-ngejar sesuatu di persawahan. Sepertinya mereka penggembala kambing, karena ada banyak kambing yang sedang merumput di persawahan yang telah selesai masa panennya. Ayo kejar cepat! Tuk, kau dari samping kanan. Aku dari samping kiri. Dan kau dari belakangnya, San. Ayo, ayo. Mereka jatuh bangun mengejar buruannya. Aku pun sedikit berlari untuk melihat mereka. Saat ku dekati, ternyata mereka sedang mengejar buaya kecil. Aku pun sedikit terkaget mendengar buaya itu berteriak meminta tolong kepadaku. Hei, berhenti. Jangan teruskan. Mereka pun berhenti saat aku meneriaki mereka untuk berhenti. Siapa kau? Berani menghentikan kami? Ujar salah satu pemuda itu. Tunggu. Aku mendengar buaya itu berteriak minta tolong. Jangan kejar dia. Jangan mengada-ngada kau. Mana mungkin buaya bisa berteriak? Aku pun mendekati mereka dan memberitahu kalau buaya itu bukan buaya biasa. Tapi kalau buaya siluman pasti bisa bicara dan kalian tidak mendengarnya. Coba kalau kalian menangkap dan membunuhnya, bisa menjadi masalah besar. Warga yang tinggal di desa kalian akan diteror oleh buaya siluman. Dan kalian bertiga sudah pasti akan menghilang di Sungai Cimanuk ini tanpa tersisa sehelai rambut pun. Apa? Jadi tadi buaya siluman? Kukira cuman buaya biasa. Makanya aku segera menghentikan kalian. Itu demi kebaikan kita semua. Karena bangsa buaya di Cimanuk akan mengibarkan bendera permusuhan dengan manusia. Di mata mereka, kalian bagai seekor kambing yang pantas dimangsa. Waduh, ngeri banget kalau begitu. Tapi dari mana kau tahu kalau itu buaya siluman? Baiklah, ikut aku untuk menyelesaikan masalah ini. Apa kau berani memasuki alam siluman bersamaku? Aku tak berani. Mungkin Salim berani. Salah satu dari kalian harus minta maaf agar tidak menjadi dendam berkepanjangan. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Baiklah, aku akan ikut bersamamu. Yaudah, untuk kalian berdua, jika sampai sore kami berdua belum muncul,
Maka pulanglah dan kembalilah membawa obor dan tunggu kami keluar." "Baik, kami mengerti." Aku dan seseorang pemuda yang bernama Salim bersiap-siap memasuki alam siluman. Ku berikan pengarahan pada Salim agar jangan bicara takabur saat di sana nanti, karena mereka juga sama makhluk ciptaan Allah, punya nafsu, amarah, dan belas kasih. "Pegang tanganku, jangan kau lepas sebelum kita memasuki alam mereka. Mari, kita berenang ke dalam. Bacalah doa yang kau bisa dengan tujuan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Aku pun memejamkan mata dan berdoa meminta izin serta perlindungan pada Yang Maha Kuasa dari segala macam makhluknya. Kami pun menceburkan diri ke dalam sungai Cimanuk yang memiliki lebar hampir 50 meter. Sambil merapal doa-doa yang diajarkan Eyang Kalamarta, akhirnya aku bisa sampai di pintu gerbang istana di dasar sungai Cimanuk. Di sana telah berdiri 2 orang penjaga membawa kapak dan berkepala buaya berbadan manusia. Seketika cincinku berkelap-kelip, lalu kedua penjaga itu membuka pintu istana. Kemudian kami berdua pun masuk dan bernafas seperti di atas permukaan air. "Kalian sudah ditunggu Sri Paduka Bajul Sewu." "Baiklah, terima kasih," jawabku. Aku dan Salim melangkah memasuki ruangan istana yang gemerlap berhias emas permata. "Hei Lim, tetap fokus, jangan sampai terperdaya dengan yang kau lihat. Ini bukan alam kita." Iya, maaf." Di sana telah duduk seorang raja bertubuh besar dan seutuhnya mirip manusia. "Hei anak manusia, jadi kalian yang berani mengganggu bangsa kami. Berani-beraninya kalian memasuki wilayahku." "Mohon maaf Paduka Raja atas ketidaktahuan kami kepada bangsa Anda. Kami manusia biasa yang tidak mengerti dunia Anda." Lalu apa mau kalian kesini, ha?" "Kami ingin meluruskan permasalahan dan meminta maaf atas ketidaktahuan kami. Dan kami ingin tidak ada permusuhan antara manusia dan bangsa kalian." "Baik, tapi jika kau bisa mengalahkan panglimaku, maka ku maafkan kalian." "Mohon maaf Tuan Raja, hamba ini hanya manusia biasa, tak akan mampu melawan panglima Tuan yang gagah perkasa itu." "Sudah kuduga. Baiklah, aku mohon maaf atas kelancanganku mengujimu. Tak percuma Kakang Kalamarta menerimamu sebagai murid dan Mbah Mangunharjo Kusumo menjagamu. Ternyata kau manusia yang rendah hati dan tidak sombong atas kemampuan yang kau miliki. Ketahuilah, Panglimaku adalah ayah dari anak yang kau tolong yang terjerat dalam sebuah jaring. Selamat datang di istanaku." "Tuan jangan berlebihan memujiku, tapi syukurlah kalau anak Panglima bisa selamat kembali ke istana ini." "Terima kasih anak muda atas bantuanmu. Perkenalkan, namaku Kisarpa dan Tuan Raja kami bernama Raja Dharma Suteja." "Hormatku pada Raja Dharma Suteja dan Panglima Kisarpa." "Tak perlu begitu anak muda. Kau kuanggap sebagai kerabat kerajaan karena kebaikanmu pada rakyatku. Aku tidak akan mengganggu manusia di atas sana. Tapi jika mereka menindas bangsa kami, maka terpaksa kami akan melawan mereka." "Terima kasih Tuan Raja." "Kau dengar itu Lim?" "Iya Rim, aku mengerti." "Baiklah Tuan Raja, karena kami tak bisa berlama-lama di sini, kami mohon pamit." "Mengawal, antar mereka ke atas," ujar sang raja. Setelah itu kami diantar pengawal kembali ke atas. Ketika kami muncul di permukaan air, ternyata sudah malam hari. Di sana sudah ada banyak orang yang berkumpul membawa obor menanti kami. "Itu mereka sudah muncul. Ayo, kita tolong mereka," ujar salah satu orang di atas tanggul kali. Perlahan-lahan kami pun naik ke atas karena terasa lemas sekali badan kami berdua. "Apa yang terjadi di sana? Apakah semuanya baik-baik saja?" tanya seorang lelaki parubaya. "Semuanya baik-baik saja Pak. Nanti Salim saja yang cerita ya. Aku sangat lelah." Kami semua pun menuju pemukiman warga untuk istirahat. Keesokan harinya, aku terbangun siang hari dengan berbagai makanan yang terhidang di ruang tamu. "Kau sudah mandi? Ayo kita makan bersama," ucap Salim. "Iya, sudah tadi. Terima kasih ya atas hidangannya.
harusnya nggak perlu repot begini. Ah, ini nggak seberapa dibandingkan pertolonganmu. Sudahlah, ayo kita makan bersama. Setelah selesai makan, kami pun berbincang-bincang sesaat. Sebelumnya, aku minta maaf. Aku mau menitipkan pesan pada kalian semua. Jangan sampai membunuh atau melukai buaya di sungai ini. Kalau itu terjadi, aku tidak bisa menolong lagi. Iya, Rim, terima kasih, ucap mereka. Kami pun bersalaman dan aku berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Aku terus melangkah diiringi rasa khawatir pada ibu dan bapakku. Perasaanku tak menentu. Sebenarnya, saat aku tertidur semalam, Raja Bajul Cimanuk menemuiku dalam mimpi. Ia menyampaikan banyak hal, termasuk tentang keluargaku, bahwa aku harus cepat-cepat menyelesaikan topong rameku, dan Raja pun mengundangku untuk berkunjung menemui penguasa aliran Sungai Cimanuk yang mengalir dari ujung selatan Tatar Pasundan sampai ujung utara pantai Laut Utara. Dialah Raden Arya Wiragora yang mengayomi sebagian rakyat keturunan Indramayu dari segala masalah yang mengganggu warga Indramayu, seperti membendung air rob dari laut secara gaib, kemudian menjaga tanah Indramayu agar tahan terhadap gempa bumi, meskipun terjadi dekat sekitar pantai Indramayu. Itu juga atas kehendak yang maha kuasa. Semua itu bisa diatasi. Beliau pun salah satu dari 19 raja salam silem siluman yang menempati hutan dan laut di Indramayu. Semoga saja aku bisa cepat sampai di rumah. Rasanya waktu begitu lambat di saat aku diburu nafsu yang mengipas-ngipas hatiku. Kemudian terdengar suara sayu saat aku melangkah. Bacalah istighfar dan surat An-Nasl agar tentram hatimu tak dibutakan amarah nafsu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku tidak sadar terburu nafsu. Ku pelankan langkah kakiku agar tenang perasaanku, sambil membaca surat An-Nas dalam hati. Samar terdengar suara menangis dari kejauhan. Aku terus melangkah sambil mengikuti sumber suara. Kini aku telah berada di hutan. Entah hutan apa namanya, karena di usiaku yang masih muda minim pengalaman. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita sedang duduk di atas pohon tumbang. Ia menangis menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Permisi. Hei, kamu kenapa menangis di sini? Wanita itu pun berhenti sejenak dan perlahan mengangkat wajahnya. Dia terlihat bingung dan kaget ketika melihatku. Kau bisa melihatku? Ya bisalah. Orang segede ini masa nggak kelihatan? Tolong antarkan aku pulang. Aku tidak bisa kembali. Loh, kenapa begitu? Apa kau lupa di mana rumahmu? Aku ingat rumahku di Dusun Mekarjaya tidak jauh dari sini. Oh, begitu. Siapa namamu? Namaku Ningsih, anak Pak Umar, Ibu Jumaroh. Baiklah, ayo kita jalan. Wanita itu pun mengangguk dan berjalan di sampingku. Di tengah jalan, kami tidak terlalu banyak bicara, hanya percakapan singkat saja. Hingga sekitar 3 jam lebih berjalan, waktu menjelang sore hari, aku sampai di sebuah dusun yang bernama Mekarjaya. Aku terus mengikuti arahan dari Ningsih, hingga sampailah aku di depan sebuah rumah sederhana yang beratapkan ilalang, bertembok separuh bata dan anyaman bambu. Assalamualaikum, ucapku di depan pintu. Assalamualaikum, ku ulangi lagi salamku. Waalaikumsalam, jawab seorang wanita dari dalam. Terdengar suara langkah seseorang menuju pintu dan akhirnya pintu dibuka. Ia pun merasa bingung menatapku. Maaf, anak ini siapa ya? Ada perlu apa? Oh iya bu, saya Karim, musafir yang kebetulan lewat. Apakah benar ini rumah Ibu Jumaroh? Iya betul. Kamu tahu dari mana ini rumahku? Dari anak ibu, Ningsih. Apa? Ibu Jumarah pun kaget dan terduduk di hadapanku. Lalu datanglah seorang pria parubaya dari samping rumah dengan berlari menghampiriku. Hei, apa yang kau lakukan pada istriku? Sambil mengacungkan golok di tangannya. Tidak pak, saya tidak melakukan apa-apa pada Ibu Jumaroh. Seketika lelaki itu pun berhenti dan menurunkan goloknya.
Karena aku tahu nama istrinya. Mungkin ia mengira aku mengenalnya dan bukan orang asing yang ingin mencelakakan istrinya. "Pak, Ningsih pak," ucap Bu Jumaroh dengan terisak. "Ada apa bu? Kenapa lagi bu?" Sudah, jangan ditangisi terus," ucap Pak Umar. "Anak ini katanya bertemu Ningsih pak." Pak Umar pun langsung melirikku dengan tatapan heran. "Jangan main-main kau. Di mana kau bertemu Ningsih?" tanya Pak Umar. "Di hutan sana pak. Dia bilang tidak bisa pulang dan meminta aku untuk mengantarkan. Tadi dia di belakangku, tapi kok sekarang gak ada ya pak? Apa dia sudah masuk ke rumah lewat pintu samping mungkin?" "Begitu ya. Ya sudah, ayo duduk dulu biar aku ceritakan," kata Pak Umar. Aku pun lalu duduk di lincah depan rumah Pak Umar bersama Bu Jumaroh juga. "Ningsih itu anak sematawayang kami, nak. Pagi itu dia pamit untuk mencari ranting kayu bakar. Padahal siang itu hujan angin cukup besar. Tapi sampai sore dia belum pulang juga. Akhirnya aku memutuskan untuk mencarinya, tapi tetap tidak ketemu. Dan besoknya warga pun ikut mencari, dan akhirnya menemukan Ningsih tergeletak di bawah pohon yang tumbang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Kapan kejadiannya pak?" tanyaku. "Sudah hampir 1 tahun ini nak. Mungkin dia belum tenang karena tangisan ibunya menghalangi perjalanannya," ucap Pak Umar. "Iya pak, setahu saya perjalanan akan tertahan jika ia masih berat meninggalkan dunia ini. Apalagi orang tua yang ia sayangi sering menangisinya dan tidak merelakannya. Pasti ada yang tertahan dari bagian kehidupannya dan belum kembali sepenuhnya," ucapku. "Ibu dengar dan lihat sendiri bukan? Aku bukannya tidak sedih kehilangan anak satu-satunya, tapi apalah daya ini, semua sudah takdir yang maha kuasa. Memang hati ini terasa berat, tapi akan bertambah sakit dan menyiksa kita dan anak kita juga jika kita terus-terusan meratapi kepergiannya." "Iya pak, maafkan aku karena belum bisa merelakan Ningsih pergi. Mulai sekarang aku akan mengikhlaskannya," ucap Bu Jumaroh. "Itu lebih baik bu. Kita doakan saja agar Ningsih tenang di alam sana," ucap Pak Umar. "Baiklah pak, saya rasa sebaiknya saya melanjutkan perjalanan. Soalnya masih jauh jarak yang harus saya tempuh," ujarku. "Apa tidak sebaiknya Nak Karim bermalam di sini saja?" ucap Pak Umar. "Terima kasih pak, saya harus melanjutkan perjalanan sesegera mungkin. Assalamualaikum." "Hati-hati di jalan nak." "Waalaikumsalam." Aku segera mempercepat langkahku agar tidak kemalaman di hutan. Tapi takdir memang harus dijalani. Setelah berjalan cukup jauh, malah bermalam di hutan. Aku mencari ranting pohon yang jatuh untuk membuat api unggun agar tidak kedinginan malam ini. Dan ketika malamnya, aku beristirahat di bawah pohon beringin yang rindang dan menyandarkan badan di akar-akar besar cukup untuk menghalangi terpaan angin malam. Ketika aku melamun sambil menatap kobaran api unggun di depanku, tiba-tiba aku merasa gelap dan berpindah ke tempat lain. "Manusia, beraninya kau hadir di tempatku. Apakah kau sudah bosan hidup, ha?" Suara tanpa wujud terdengar jelas di telingaku. "Maaf tuan, aku bermalam di tempatmu tanpa minta izin karena aku tidak melihatmu." Tiba-tiba hadir sosok tinggi besar hitam legam, mata merah, taring panjang, hadir di hadapanku, dan aku sedikit kaget melihatnya. "Maaf tuan, bolehkah aku bermalam di sini?" ucapku meminta izin. "Boleh, asal kau tinggalkan nyawamu di sini." Ia pun segera memukulku. Pukulannya menyapu angin di sampingku karena aku segera menghindar. Kupasang kuda-kudaku dan bersiap dalam mode tempur. Tanpa menunggu, kulapisi tanganku dengan energi untuk membalas pukulannya. 2 pukulanku meleset dari sasaran hingga ia berhasil mengibaskan tangannya ke arah dadaku. Dadaku pun terasa panas. Sial, kenapa aku lengah? Ku coba mengalirkan energi ke seluruh tubuh untuk membuang energi panas di dadaku.
Kau bukan lawanku, manusia. Segera ku berlari dengan iringan zikir dalam hati. Ku serang ia dari berbagai sudut. Namun belum juga kutemukan kelemahannya. Segera ku rapal ajian tapak geni dan ku bungkus dengan medan energi untuk dihempaskan ke arahnya. Perlahan telapak tanganku memerah seperti bara api. Bismillah, Allahu Akbar. Gumpalan gelombang panas terhempas melesat ke arahnya hingga membuatnya kaget dan membuat benteng menahan seranganku. Bocah sialan, kau rasakan ini. Kini gelombang energi merah menyala melesat ke arahku. Rupanya seranganku tadi tak berdampak buruk kepadanya. Aku harus berbuat apa? Aku melompat ke sana kemari menghindari serangannya. Syukurlah aku masih diberi selamat. Ku amati gerak-geriknya, langkah-langkah serangannya. Dan dia pun mengibaskan tangan yang dipenuhi kuku tajam menyala merah. Aku melompat menghindar dan pohon di sampingku pun tumbang dengan bau hangus terbakar. Aku tak boleh diam saja. Aku harus menyerang agar tahu kelemahannya. Kau sudah berani melepaskan tumbalku hingga aku dihukum oleh junjunganku di hutan Wanatirta. Tidak akan kubiarkan kau pergi begitu saja. Tumbal? Tumbal apa yang kau maksud? Tanpa menjawab, ia pun menyerangku lagi. Dan aku pun sudah bersiap melayaninya. Kurang ajar, makhluk terkutuk. Ku arahkan pukulan kepadanya dan ditangkisnya. Serangan balik pun dilesatkan kepadaku. Beradu serangan pukulan, tendangan tak henti-hentinya saling menangkis dan menyerang. Jika seperti ini, tenagaku akan habis sia-sia. Akan ku coba jurus tapak geni tingkat tinggi yang akan kulapisi hawa dingin di dalamnya. Segera ku ambil ancang-ancang dan merapal ajian tapak geni. Ku himpun energi sekitarku, ku serap energi malam yang dingin ini. Tatkala ku sudah siap melepaskan ajian tapak geni, ia pun menyerang maju dengan pukulan menyala merah di tangannya. Benturan kekuatan pun tak terelakkan lagi. Pukulan tapak geniku menghantam dadanya hingga ia terpaku dengan mata melotot. Sepersekian detik kemudian, ia tumbang. Badannya mengeluarkan asap, tapi dadanya bergemuruh seperti suara air yang direbus. Sengaja ku campurkan energi dingin pada tapak geniku, yang tujuannya membuat organ dalam tubuh musuh membeku, tapi tubuh luarnya panas bagai bara api, hingga sulit dinetralisir oleh musuh dan langsung sekarat tak tertolong lagi. Kini aku kebingungan dengan perkataannya tentang tumbal. Tumbal apa? Apakah arwah wanita itu tumbalnya? Jika iya, pasti masalah ini belum berakhir. Aku tidak mau memikirkannya. Yang terpenting aku harus cepat pulang menemui orang tuaku. Segera kulangkahkan kaki dari tempat itu. Hingga pagi menjelang, aku sudah memasuki desa-desa di sekitar kampungku. Kulihat dari kejauhan, ada sebuah danau yang airnya jernih sekali. Dan kulihat ada satu orang sedang memancing di tepiannya. Aku pun mendekat dan berbicara. Pak, saya mau numpang mandi. Jangan, Leh. Kenapa, Pak? Orang itu tak menjawab. Mungkin karena aku terlalu dekat darinya dan mengganggu ikan yang dia pancing. Aku pun menjauhinya dan turun ke tepi danau untuk mandi. Airnya sangat sejuk sekali, hingga aku lupa diri dan terlalu lama bermain air di danau itu. Tiba-tiba, ada seorang petani lewat dan memanggilku. Leh, Leh, naik Leh, cepat Leh. Sedikit berteriak kepadaku. Iya Pak De. Aku pun naik ke atas menemui petani tersebut. Aduh Leh, kenapa kamu mandi-mandi di sini? Kamu nggak tahu ya kalau danau ini angker? Seminggu yang lalu ada yang mati tenggelam saat mancing di sini. Yang benar Pak De. Aku pun celingkukan mencari pemancing tadi, tapi ternyata dia tidak ada di tempatnya. Iya Leh, orang sekitar sini tidak ada yang berani mandi di sini. Paling di irigasi pembuangan sebelah sana itu, sering dipakai mandi dan mencuci warga. Oh begitu ya Pak De. Kalau begitu saya permisi, mau melanjutkan perjalanan. Ya, hati-hati Leh. Segera aku melangkahkan kaki dari tempat itu. Aku tidak boleh mampir-mampir lagi, takut menghambat perjalananku. Ku percepat langkahku yang beberapa jam lagi sampai di desaku. Waktu terus berjalan. Ku hayati langkah demi langkah kakiku
sambil menikmati pemandangan di sekitarku. Terlihat dari kejauhan asap mengepul dari desaku. Pertanda apa ya? Aku pun bergegas menuju ke sana. Dari kejauhan, kulihat Kancil, temanku sedang membersihkan puing-puing rumahnya. Cil, ada apa ini? Dia pun menatapku kaget. Rim, dari mana saja kamu, Rim? Desa kita hancur, Rim. Disatorani pemberontak-pemberontak itu, Rim. Kambingku habis dijarah, rumahku dibakar, Rim. Orang tuamu kemana, Cil? Kedua orang tuaku meninggal karena kekejaman mereka, Rim. Sebaiknya kita ke rumahmu dulu, Rim. Di sana tempat paling aman. Oh iya, bagaimana keadaan ibu bapakku, Cil? Sudah, kita bicara di rumahmu saja, Rim. Cepat. Sebentar lagi Karim akan datang. Apakah kalian sudah siap menjalankan langkah selanjutnya? Benarkah itu, Eyang? Berarti kekuatan kita bertambah kuat. Bukan begitu, Kang Marta? Sahut Seno. Benar itu, No. Langkah-langkah kita ke depan akan lebih mudah karena Karim sudah berhasil mencari jati dirinya di lereng Ciremai. Kami sudah siap, Eyang. Tinggal kita mengatur langkah ke depan. Beberapa murid sudah dilapisi pelindung di tubuh mereka. Baiklah, ayo kita sambut Karim di halaman. Mereka pun segera keluar dari pendopo dan menunggu Karim di halaman pendopo. Tak berselang lama, Karim pun datang bersama Kancil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karim pun menyalami mereka dan mencium tangan orang tuanya. Bagaimana perjalananmu, Le? Kau sudah memahami kan jalan hidupmu? Iya, Pak. Aku sudah mengerti. Apa yang terjadi di sini, Pak? Emak kemana? Desa ini telah diserang gerombolan pemberontak, Le. Banyak warga desa menjadi korban. Emakmu diungsikan bersama penduduk lain ke lokasi yang lebih aman. Iya, Rim. Yang berada di sini hanya para lelaki yang bertahan dan siap melawan mereka, ujar Mangkarta. Aku pun mengangguk-angguk sambil memahami keadaan ini. Lalu di manakah posisi mereka, Pak? Dan bagaimana kekuatan mereka? Menurut mata-mata kita, kekuatan mereka kurang lebih ada 100 orang bersenjata. Di antaranya juga memiliki kanuragan yang lumayan kuat. Kau, Karta dan Seno, akan kuberikan strategi penyerangannya. Lebih baik kau istirahat dulu. Nanti malam kita bicarakan. Baik, Pak. Aku pun bergegas ke rumah untuk mandi dan sholat, untuk berzikir mencari petunjuk. Cil, kau kumpulkan teman-temanmu. Bawa kemari. Kita harus merencanakan penyerangan. Iya, Kang Seno. Aku akan mengumpulkan semua teman-temanku. Kancil pun bergegas mencari temannya untuk berkumpul di pendopo. Bagaimana keadaanmu, Eyang? Apakah luka dalammu sudah membaik? Sudah agak membaik, Seno. Tak kusangka mereka menyerangku dari belakang. Tapi syukurlah kita bisa menghabisi sebagian dari mereka. Apa sebaiknya Eyang istirahat saja dulu, biar aku dan Karim beserta murid lain yang menyerang mereka? Tidak bisa. Aku harus memantau kalian dari belakang untuk memastikan mereka tidak main belakang lagi. Baik, Eyang. Akhirnya setelah semua berkumpul pada malam hari itu, semuanya bersepakat tidak akan pulang kecuali membawa kemenangan. Mangkarta berdiri dan memberikan komando pada para murid-murid dan warga lainnya. Untuk murid padepokan berdiri sebelah kanan, dan untuk warga biasa sebelah kiri. Mereka pun membentuk formasi sesuai instruksi dari Mangkarta. Apakah kalian sudah membawa senjata? Sudah, Kang. Kompak mereka menjawab. Yang membawa tombak ada berapa orang? Ada 13 orang, Kang. Sisanya golok dan pedang. Baik, kalian tunggu di sini. Kami akan berunding dulu. Mangkarta pun memasuki padepokan menghampiri kami bertiga. Jumlah pasukan yang ada sekitar 68 orang, Eyang. Murid padepokan ada 33 dan sisanya warga biasa. Senjata mereka ada tombak dan pedang serta golok. Baik, persenjatai murid padepokan dengan tombak dan golok kira-kira 20 orang. Kau pimpin mereka di depan barisan sebelah barat. Baik, Eyang. Mangkarta pun keluar mengambil tombak untuk dibagikan pada murid paling tangkas. Dan kau, Seno, bawa murid padepokan kita 13 orang. Dan sisanya warga biasa, senjatai mereka dengan tombak dan golok. Dan kalian di posisi timur. Ingat, warga biasa harus di belakang kalian. Dan kau, Karim, dari arah tengah bersama sisa pasukan yang ada. Baik, Pak.
Mereka pun keluar dari padepokan dan bersiap-siap. Untuk pasukan Karta, kalian masuk dari arah barat ketika mendengar komando dari timur pasukan Seno. Dan kau Seno, bergerak ketika mendengar suara tembakan dari arah pasukan yang dipimpin oleh Karim. Jangan biarkan mereka lolos satu orang pun. Kalau mereka lolos, pasti akan mendatangkan gerombolan lebih banyak lagi. Sebelum kalian berangkat, minumlah air dari dalam gentong itu. Jangan sampai ada yang terlewat. Harus kebagian semua. Dan ingat, jangan sampai ada yang kencing sebelum pulang perang. Kalau mau kencing sekarang saja, lalu berwudu. Baik, Eyang. Mereka pun bergantian meminum air gentong di depan padepokan. Kulihat air itu berisi energi pelindung badan agar kebal kepada senjata. Karim, energimu masih cukup banyak. Lapisi pasukanmu dengan panglimunan agar lebih mudah menyerang mereka. Habisi mereka sebanyak mungkin, karena warga desa sudah banyak menjadi korban. Bapak akan memantau kalian di belakang. Takutnya mereka main belakang. Baik, Pak, aku akan bereskan semuanya. Kami pun serentak bergerak sambil terus membaca sholawat di sepanjang jalan. Dan ketika di tengah perjalanan, kami berpencar posisi masing-masing. Aku pun mulai berkonsentrasi untuk membuka energi untuk menutupi keberadaan barisanku. Apapun yang kalian lihat, jangan bertindak tanpa aba-abaku ya. Siap. Kami pun berjalan semakin mendekati markas mereka di tengah hutan. Kutajamkan indera penglihatanku mencari posisi mereka di mana saja. Ternyata mereka membentuk formasi jaga sekitar 10 orang terbagi menjadi 4 posisi. Kalian tunggu di sini. Aku akan menyergap mereka satu persatu. Saya ikut, Rim. Kulirik, ternyata itu Kancil. Tapi jangan tergesa-gesa. Ikuti aba-abaku. Baik. Aku dan Kancil mengendap-endap mendekati mereka. Shh, ambil golokmu. Kau bereskan dia yang mengantuk. Sedangkan aku yang ini aja. Dengan mudah 2 orang tumbang. Aku memberi aba-aba agar pasukan mendekat dan masuk lebih dalam. Satu persatu para penjaga dibereskan. Kami menuju sebuah gubuk panggung yang agak besar. Di sana terdengar orang-orang bercakap-cakap. Kami pun maju dan menyergap mereka. 5 orang menjadi sasaran. Namun 1 orang lolos dan memanggil teman-temannya hingga terdengar ledakan senjata dari mereka. Isi markas mereka pun jadi gaduh dan mereka berhamburan keluar membawa senjata lengkap. Ayo cepat, waktu kita tidak banyak. Jangan takut. Kalian sudah diisi kekebalan, teriakku. Pasukan yang kubawa pun langsung merangsek ke depan, disusul pasukan Kang Seno dan Kang Marta, hingga pasukan musuh pun terkepung tak bisa lolos lagi. Letusan senjata terdengar riuh mengiringi penyerangan ini. Para murid padepokan pun semakin bersemangat ketika senjata itu tak bisa menembus tubuh mereka. Berhenti! Sebuah teriakan terlapisi tenaga dalam mencoba memecah suasana peperangan. Dan pemilik suara itu pun keluar dengan pedang panjang di tangannya. Serang! Kubalas pula teriakannya dengan energi lebih besar, hingga pasukan pun terus menggempur musuh. Orang itu pun menatapku dan berlari ke arahku dengan mengayunkan pedangnya. Ku hindari serangannya dalam 2 langkah, dan kusambut ayunan pedangnya dengan golok yang kubawa. Jual beli serangan pun tak terhindarkan. Gempuran dan benturan tenaga dalam pun terus keluar, hingga para musuh hampir selesai dibereskan. Waktu mendekati pagi, hampir 3 jam penyerbuan ini berlangsung. Tenaga kami pun hampir terkuras habis, hingga ketua pemberontak itu berhenti menyerang. Lumayan juga kau anak muda. Mari kita selesaikan pertarungan ini. Ia melemparkan pedangnya dan merapal ajian pamungkasnya. Ku amati sebentar pola serangannya. Sial, rupanya ia punya jin pendamping. Berbentuk menyeramkan, berbadan besar, bertanduk seperti kerbau, berbadan kekar dan hitam. Dari sampingku keluar sosok wujud genderuwo berbadan besar juga, berbulu hitam legam, bermata merah, bertaring panjang. Rupanya Kawo ingin menjajal ilmunya di sini. Biar aku saja yang menghadapinya, Raden. Aku hanya mengangguk dan beralih memperhatikan ketua pemberontak itu. Kini tangannya mengeluarkan asap dengan lapisan tenaga dalam penuh. Apakah ini waktu yang tepat untukku merapal ajian tapak geni untuk menyelesaikan pertarungan ini? Aku pun merapal ajian tapak geni dengan tenaga penuh, dan kami berhadapan melancarkan serangan saling mencari celah musuh.
Aura mematikan dari tangannya sangat terasa. Aku pun terus menyerang dan menangkis serangannya. Lalu, ketika ia ceroboh melunakkan serangannya, aku mengumpulkan energi panas di sekitarku dan kuhantamkan dari jarak 3 meter ke arahnya. Dia pun tak bisa menghindarinya, hingga tapak geni pun tepat menghantam jantungnya. Ia pun terduduk dan menatapku, diiringi hidung mengeluarkan darah. Ia terbatuk menyemburkan darah. Ia pun tumbang tak bernyawa. Tidak terasa peperangan pun sudah berakhir. Namun Kawu masih bertempur dengan jin pendamping musuh itu. Melihat tuannya sudah tewas, jin itu pun kabur dari peperangan. Cukup Kawu, biarkan dia pergi. Baik Raden, dia jin dari alas wetan dan cukup berbahaya. Saat ini tujuanku adalah mereka. Urusan itu nanti saja. Baik Raden, hamba undur diri. Para pasukan pun berteriak gembira dengan kemenangan ini. Aku pun mendekati Kang Seno dan Kang Marta. Kang, apakah kita perlu merampas semua senjata mereka? Iya harus, untuk jaga-jaga ke depannya Rim, ucap Kang Marta. Hei kalian, separuh ambil semua senjata, peluru, barang-barang yang diperlukan dalam gubuk. Dan separuhnya lagi kumpulkan mayat-mayat ini, masukkan dalam gubuk dan bakar gubuknya. Para pasukan pun membereskan sisa-sisa peperangan. Hingga matahari muncul, kami sudah membereskan semuanya dan berjalan pulang, berharap tak ada yang tahu kalau desa kami yang menyerang. Ayo, kumpulkan semua senjata itu dalam padepokan. Gali tanah di belakang untuk menyembunyikan semuanya agar tak ada yang curiga. Mereka pun mengikuti perintah Kang Marta. Setelah siang, mereka mandi di sungai dan berkumpul di padepokan menjalankan sholat zuhur berjamaah. Syukurlah kalian berhasil. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Iya Eyang, semua berkat bantuan Eyang. Seno, Karta dan Karim, kalian pergilah ke pengungsian. Lihat keadaan para penduduk di sana. Dan kalian para murid padepokan, pulanglah atau istirahat di sini. Terserah kalian. Buat para penduduk, pulanglah dan benahi rumah kalian. Baik Eyang. Kami pun berpencar menuju ke pengungsian. Untung kau cepat pulang Rim, jadi kita bisa cepat menyerbu para pemberontak itu, ucap Kancil. Iya, betul itu, karena Eyang sempat terkena serangan musuh karena diserang dari belakang. Sepertinya Eyang luka dalam Rim, ucap Kang Marta. Benarkah itu Kang? Kenapa kau tidak bilang dari awal? Mungkin aku bisa mengobati Bapak. Eyang melarangku bicara padamu karena takut mengganggu konsentrasimu menyerang musuh. Kata Eyang, mereka harus segera dibereskan Rim. Kenapa Bapak berpikir begitu? Aku pun cepat-cepat menuju pengungsian menemui ibuku. 2 jam lebih berjalan, kami pun telah sampai. Dari kejauhan, kulihat emak sedang menumbuk padi bersama wanita lainnya. Mak! Ibuku menoleh ke arahku dan memelukku. Le, kamu udah pulang Le? Kamu baik-baik saja kan? Iya Mak, aku baik-baik saja. Ayo kita pulang Mak. Semua udah selesai Mak. Syukurlah Le kalau kau baik-baik saja. Ayo semua kita pulang. Aku pun bergegas pulang bersama emak. Terasa ada yang tak beres di rumahku. Aku berharap tidak terjadi apa-apa di sana. Rim, cepat pulang Rim. Eyang. Apa? Baik, aku akan cepat ke sana. Kau panggil Kang Marta dan Kang Seno cepat. Tanpa bertanya ada apa, aku pun bergegas pulang karena cemas menuju rumah. Mak, aku duluan ya. Mak, tunggu Kang Karta dan Kang Seno. Iya Le, hati-hati. Aku pun segera berlari dengan merapal saipi angin hingga cepat sampai rumah. Namun, aku terlambat. Para murid berhamburan berlari menjauhi padepokan. Kulihat Bapak tergeletak di tanah. Semoga Bapak masih bisa diselamatkan. Kulihat ada sekitar 10 orang yang mengobrak-abrik padepokan. Ketika aku berteriak, mereka bersiap-siap menyerangku. Di sana kulihat ada 2 aura ganas menyelimuti 2 orang. Mungkin dia ketua dari orang yang kubantai semalam. Tak perlu berlama-lama, kubuka semua auraku karena emosi melihat ayahku ditumbangkan. Aura pelindungku pertebal dan energi menyerangku kupertajam. Tak lupa kupanggil keris Kalapraba yang memancarkan aura hitam pekat. Kulihat mereka sedikit terkejut melihatku. Kutarik energi panas di sekitarku dan kulapisi pukulan tapak geni yang kualirkan lewat ujung keris Kalapraba.
dan keris itu pun seperti mengerti dan menambah daya gempur ajian tapak geniku. 10 orang itu pun terpental dan mengeluarkan darah segar dari mulutnya. 8 orang di antaranya tidak bangun lagi. Tersisa 2 orang yang masih bisa bertahan. Aku segera melesat menggempur mereka berdua. Tendangan dan sabetan keris kulapisi dengan energi penghancur tingkat tinggi, hingga mereka terkejut dan sangat berhati-hati. Rupanya, ilmu silat mereka lumayan mumpuni, hingga bisa menghindari seranganku. Salah satu dari mereka mundur, entah merapal ajian apa, hingga muncul seekor harimau hitam besar di sampingnya. Aku yang masih terus menyerang 1 orang ini, tak menghiraukan harimau hitam itu, hingga gemuruh angin besar pun datang dengan hawa panas menggulung-gulung. Musuh di hadapanku terkejut, hingga ia lengah dan tendanganku telak menghantam dadanya. Kurang ajar kau anak muda. Di sini kita tentukan, kau atau aku yang mati. Aku pastikan kau akan menemui penciptamu hari ini. Suara ledakan di sekitar pertarungan menggema. Rupanya ia mencabut keris hitam miliknya. Sepertinya itu keris sangat beracun karena memancarkan hawa membunuh yang sangat tajam. Entah dari mana datangnya, harimau yang dulu mengikutiku muncul di hadapanku. Eyang sapu angin pun muncul dengan kawuk berdiri tegak di tengah pertarungan. Kini tinggal menentukan saja siapa yang mati berkalang tanah. Aku pun maju menghunus kerisku dan beradu dengan keris hitam miliknya. Para pendamping gaib pun mendapatkan lawan dari pusaka yang mereka bawa. Mang Seno dan Mang Karta pun datang menghadapi orang yang didampingi harimau hitam. Namun, kulihat sekilas, harimau hitam itu menjadi bulan-bulanan dari kawuk dan harimau milikku. Ia digigit dan dihantam oleh kawuk. Pertarungan ini pun sangat menegangkan. Aku harus berhati-hati. Sabetan keris itu sangat beracun. Berjam-jam pertempuran ini tak kunjung berhenti. Sampai kulihat Eyang sapu angin menghembuskan api dan angin yang besar pada sosok bertanduk hitam, kodam keris beracun itu. Sosok itu pun terbakar dan kabur. Ini kesempatanku. Jurus tapak geni tingkat tinggi akan kugunakan di sini. Kalau dia tidak mati, mungkin aku yang akan tewas. Ketika ia terdorong mundur karena hawa hembusan angin api milik Eyang sapu angin, aku pun segera mengalirkan tenaga penuh di tanganku. Ajian tapak geni ku hantamkan telak ke jantung musuhku, hingga ia memuntahkan darah kembali dan dada orang itu menjadi gosong. Orang itu pun sekarat di depanku. Namun tiba-tiba kawuk dan Sri Prabaskara muncul dan mengamuk orang yang sekarat itu. Ditarik dan dibanting ke sana kemari, diinjak habis-habisan. Mereka seakan berebut untuk menghabisi orang itu. Sementara Kang Seno dan Kang Marta yang masih beradu pukulan dengan orang itu kaget melihat wujud kawuk dan si Prabaskara, membuat ketiga orang itu pun terpaku. "Kang Seno, selesaikan pertarungannya!" Teriakku membuat mereka kembali sadar dan siaga, hingga sabetan golok Kang Marta mengenai bahu kanan orang itu, dan Kang Seno menyusul menebas leher kiri orang itu. Seketika lawannya pun ambruk berlumuran darah. Aku segera mendekati bapak dan emak pun berlari mendekati kami. Namun bapak sudah meninggal dengan badan membiru seperti terkena racun. "Tapak Wisa," ucap emakku. Aku hanya terduduk lemas memangku bapakku, karena luka yang diderita bapak membuatnya lemah dan tak sanggup melawan keroyokan mereka. Mengapa mereka bisa begitu cepat ke sini? Para pendamping gaib pun pergi menghilang. Aku dan Kang Marta, Kang Seno mengangkat bapak di balai-balai depan rumah. "Sudah, Le. Ikhlaskan saja kepergian bapakmu. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita doakan saja bapakmu tenang di alam sana." "Iya, Mak," sambil kuusap air mataku di pemandian jenazah bapakku. Setelah memakamkan bapak di samping padepokan, kami pun berkumpul untuk membacakan Yasin bersama warga yang lain. Di daerahku, umumnya warga akan melek bareng selama 7 hari untuk menemani keluarga yang berkabung agar tak merasa sepi ditinggal keluarganya. Pada malam ketiga sehabis tahlilan, aku tertidur bersandar di dinding dan bermimpi bertemu bapakku. "Le, apa yang kau punya tidaklah berguna. Jika kau simpan sendiri, ajarkanlah seperlunya. Jika menurutmu berbahaya, jangan kau ajarkan pada yang lain. Kelak anak cucumu ada yang mewarisi kemampuanmu, dan keris Tunggul Jagat
akan memilihnya sendiri. Jagalah semua yang dititipkan kepadamu, dan jangan bersedih jika sang pemilik mengambilnya. Bapak pun pergi sambil tersenyum kepadaku. Hingga aku terbangun dari tidurku. Orang-orang di sampingku terheran-heran melihatku. Mimpi apa kamu, Rim? Nggak apa-apa. Aku pun sedikit lega melihat senyuman bapakku. Semoga ia bahagia di sana. Hari-hari pun berlalu. Bulan berganti tahun. Sampai akhirnya aku menikah dengan gadis di desaku. Namun beberapa kali aku gagal. Hingga pada pernikahan yang ketiga, aku mempunyai anak. Tahun berganti. Jodohku ini awet sampai aku memiliki 9 anak dan cucu pertamaku. Le, jagalah cucumu ini. Jangan dipukul kalau nakal ya. Sambil menatap anak perempuanku yang melahirkan seorang anak lelaki yang gemuk dan lucu. Setelah berselang 4 bulan, emakku meninggal di tahun 1990. Dan anak itu bernama Arya Sena, yang berarti gagah perkasa, tak kenal takut, dan berjiwa kesatria. Dia lahir dari keturunan yang paling tua. Artinya, dialah yang tertua dari cucu yang lain, baik dari terah ibu ataupun bapaknya. Semoga saja kelak ia bisa menemukan takdirnya dan bermanfaat untuk sesamanya. Itu dia kisah hidup dari Karim, sang pendekar lereng Ciremai. Dan nampaknya kisahnya akan dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Arya Sena. Kita tunggu kelanjutannya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Semoga berhasil menutup hari kalian dengan lebih indah. Saya Tama harus pamit. Sehat selalu, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.